sebagai barusan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Amr bin As. Ya, tema kita ya kita akan bahas tentang soleh pribadi dan soleh sosial yang kita ambil atau kita inspirasikan dari surat Al-Baqarah 183 184 ya yang sudah saya berikan materinya atau PPT-nya ya silakan nanti ditayangkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah 183 ya Allah sudah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bukan fisiknya. Sebab kalau fisiknya, kalau kita lihat, banyak orang kan, muslim, pemuda, ya fisiknya kuat, ke Gunung Pangrango sampai, tapi Ramadan puasa kagak kuat. Gunung Pangrango sampai, masjid samping rumah azan berkali-kali, 5 kali sehari, tapi dia nggak pernah mampir. Nah, jadi yang lemah itu bukan badan, tapi yang lemah itu yaitu sentuhan imannya. Oleh karena itu, yang dipanggil, yang disentuh dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam adalah keimanannya dulu. Ya, supaya apa? Ada kepekaan, ada eh, apa namanya sense of belonging terhadap Ramadan itu bukan masalah fisiknya tapi masalah keimanannya. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa kalau ada ayat yang didahului ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya para sahabat akan merespon dengan mendatangi Rasulullah, mengerubungi Rasulullah. Mereka berpikir pasti ada berita besar, ada hal penting ya di balik ayat tersebut. Nah, dalam hal Ramadan, berita pentingnya adalah tentu deklarasi kewajiban puasa Ramadan. Ya, silakan dibuka di slide pertamanya. Nah, ya, jadi walaupun yang disentuh adalah iman, tapi ini tidak berhenti di iman saja. Perjalanannya berlanjut hingga sampai takwa, dan ini merupakan ujung atau klimaks dari perjalanan Ramadan, piala takwa. Di dalam surat Ali Imran, di ayat yang juga sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat itu ada 3 level manusia. Ada level muslim, level mukmin, dan level muttaqin. Ya, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ada ziyadatul iman. Ya, ziyadatu al-maqamah. Ada tambahan keimanan atau peningkatan kedudukan yaitu muttaqin. Kalaupun akhirnya nggak nyampe derajat takwa, ya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak kalau mati jangan sampai sebagai seorang di luar Islam. Itu minimal. Minimal Anda sebagai muslim. Jadi ada 3 level dalam ayat itu. Ya, dan diperintahnya sama agar sampai kita takwa. Di ayat ini Al-Baqarah 183 pun juga demikian. Ya. Nah, jangan sampai kita lupa dengan target ini target tertinggi, target yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Ramadan. Ya, jangan sampai ini dikalahkan oleh target pribadi. Apa target pribadi? Misalnya nurunin gula darah gara-gara puasa, nurunin berat badan gara-gara puasa. Nah, ini yang seperti ini khawatir nggak bernilai apa-apa di sisi Allah. Walaupun manfaat duniawinya ada. Yang namanya puasa pasti ada manfaat. Ya, tapi jangan sampai manfaat duniawi itu sebagai fokus utama dari saum kita. Karena khawatir fokus utamanya yaitu la'allakum tattaqun, taqarrub ilallah itu malah tidak dapat apa-apa. Karena sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Perbuatan seseorang itu dinilai tergantung maksudnya. Kalau maksud yang paling kuat adalah ya lillah, ya dia dapat. Tapi kalau yang yang kuat maksud perbuatannya adalah bukan lillah tapi karena faktor yang tadi yang duniawi tadi ya dia dapat sesuai yang dia inginkan. Ya, dibuka slide berikutnya. Ya, kita lihat di ayat yang tadi juga dibaca oleh Qori ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, untuk sampai la'allakum tattaqun itu kan ada proses. Ada apa namanya perjalanan yang harus dilalui dengan segenap aktivitas yang rasional. Yaitu puasanya benar. Bagaimana puasa yang benar? Rasulullah sudah ngasih tahu dalam hadis yang terkenal, man shoma Ramadan imanan wahtisaban.
yaitu karena iman dan ihtisab. Apa karena iman? Kata Imam Ibnu Hajar, yaitu yakinan bifardiyatihi, yaitu dia yakin atas kewajibannya. Jadi bukan karena tren, ikut-ikutan, atau karena faktor tradisi, karena kita mayoritas Islam di Indonesia, akhirnya puasa Ramadan ya puasa ya karena udah tradisi gitu. Bukan karena itu, tapi karena yakinan ya ala fardiyatihi, keyakinan atas kewajibannya. Ihtisab artinya tolabat sawab atau tolabat ridho, dalam mencari ganjaran dan karena mencari ridho. Maka dengan dua syarat ini, iman dan wahtisaban, barulah dia mendapatkan gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau seandainya enggak karena iman dan ihtisab, maka gufirallahu ma taqaddama min dzambi, dia belum dapat karena syaratnya belum terpenuhi. Jadi ada proses yang rasional dulu untuk mendapatkan posisi mutakin tadi. Baik, ya kita lanjut lagi di slide berikutnya. Ya, silakan dibuka ayyuhalladzina dalam ayat ini, yaitu orang beriman yang ada di Madinah, para sahabat Nabi di Madinah. Ayat ini turun di tahun kedua Hijriah, bil khusus di bulan Sya'ban. Sya'ban awal-awal, di hari kedua di malam Senin. Itu dikatakan oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah dan juga Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Jadi ada 1 bulan kurang lebih waktu para sahabat untuk siap-siap, baik secara psikis, secara fisik, secara ilmu. Ya, coba bayangkan seandainya perintah Ramadan, ya turun ayatnya juga di bulan Ramadan, tentu ngagetin buat mereka nanti. Ya, tapi Allah turunkan 1 bulan sebelumnya. Ya, hikmahnya adalah liyakun ashalu fil qabul, yaitu agar ya mereka lebih mudah menerima perintah puasa Ramadan. Nah, walaupun ayat ini awalnya untuk para sahabat di Madinah, namun dia secara hukum berlaku untuk mukmin manapun dan kapanpun. Enggak terbatas di zaman itu dan enggak terbatas di kota itu. Tapi ya mukmin manapun. Sebagaimana kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum itu diambil dari lafaznya yang umum, yang global, ya bukan dari sebab turunnya ayat yang khusus. Walaupun sebab turunnya ya tentang orang Madinah, tapi secara hukum spektrumnya luas. Ya, sama seperti ya di Indonesia, ya di kampung kita lah gitu, ada orang yang melakukan buang sampah sembarangan. Nah, gara-gara itu RT RW musyawarah, hasil musyawarahnya adalah siapa yang buang sampah sembarangan maka akan didenda misal. Nah, tentu peraturan itu berlaku bukan hanya buat si orang yang tadi, tapi berlaku buat siapapun. Walaupun peraturan itu muncul gara-gara tingkah laku satu orang. Nah, itu maksud dari al-ibrah bi umumil lafzi. Ya. Kemudian lalu kenapa di ayat ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman? Kenapa enggak ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang berislam? Ya bukankah Ramadan itu rukun Islam, bukan rukun iman kan gitu. Nah, ikhwan fillah wal akhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Jadi dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, sebenarnya kalau disebut iman saja tanpa ada kata Islam, Islam itu udah termasuk. Sebagaimana disebut Islam saja tanpa iman, maka iman juga udah masuk. Beda kalau dua-duanya disebut berbarengan, baru artinya berbeda. Seperti yang kita bahas tadi di surat yang Ali Imran tadi, ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu berbeda karena dibarengin tuh kata-kata iman dan Islam dalam satu kalimat yang sama. Nah, kalau dipisahkan iman saja atau Islam saja, maka kedua kata itu artinya sama. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, lihat yang paling bawah, annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi keduanya, istilah Islam dan iman, itu kalau digabungkan, dikumpulkan, itu akan terpisah maknanya. Ya berbeda maknanya. Tapi kalau mereka dipisah penyebutannya, maka maknanya berkumpul, maksud berkumpul sama dia juga. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, nggak disebut Islam, ya Islam masuk. Ini kewajiban buat orang Islam. Jangan sampai mereka ada yang melakukan apa istilahnya, penyalahgunaan lah. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh lihat, yang dipanggil kan orang beriman doang. Nah, kalau gua nggak puasa, pantes dong kan gua masih berislam, belum beriman. Nah, ini ngaco kalau kayak gini, ya. Akhirnya justru ayat tentang wajibnya puasa malah jadi dalil nggak puasa. Ya, baik. Ya, buka di kalimat selanjutnya, di slide selanjutnya. Ya, kutiba alaikumusiyam. Ya, di situ ada 2 kata, bahkan 4 kata sebenarnya. Kutiba, ala, kemudian kum, ya, domirnya, dan juga asyam.
Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kutiba, furidho artinya. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ya, bukan Rasul, bukan ulama. Ya, karena pembuat syariat itu Allah. Rasul perannya hanya pembawa syariat, bukan pembuat syariat. Nah, karena ini kewajiban, bahkan kewajibannya udah aksiomatik dalam Islam, maka dia posisinya sebagai rukun Islam. Sehingga mengingkarinya telah keluar dari Islam. Kita lihat di situ ucapan dari Sayyid Sabiq. Ya, Sayyid Sabiq mengatakan, wa ajma'atil ummah, umat ini telah ijma, telah aklamasi ya. Ijma itu sepakat aklamasi. Ala wujubi siyam Ramadan, atas kewajiban puasa Ramadan. Sehingga lembaga fatwa di negara manapun itu nggak pernah ada yang memfatwakan misalnya Ramadan hukumnya wajib. Kenapa? Ya karena emang udah tahu dari bocah sampai tua, dari cendikia sampai orang awam juga paham Ramadan itu wajib sehingga nggak perlu difatwain lagi. Ya, wa annahu ahadu arkanil Islam, dia salah satu rukun Islam. Allati ulimat minadin biddarurah, yang telah diketahui secara pasti. Jadi nggak usah lagi difatwakan, nggak usah lagi dibahas dalilnya, orang juga udah paham itu. Kemudian wa anna munkirahu kafirun murtadun anil Islam. Ya, dan orang yang mengingkari, menegasi ya keberadaan kewajiban puasa Ramadan, maka orang itu telah kafir, murtad dari Islam. Itu bahasa pondoknya. Ya, kalau bahasa anak sekarang lock out dari Islam udah. Ya, akunnya udah angus gara-gara dia mengingkari rukun Islam, yaitu salah satunya puasa Ramadan. Taib, itu kata kutiba. Ya, adapun kata alaikum di atas kamu, maksudnya kamu adalah orang Islam. Ya, kembali ke ya ayyuhalladzina aman. Sehingga keislaman itu menjadi syarat sahnya puasa Ramadan. Salah satu syarat sahnya puasa Ramadan. Dia tidak menjadi kewajiban atas di luar orang Islam. Walaupun kita tidak bisa melarang kalau ada orang pengen puasa dari non-muslim ya silakan aja. Ya syukur-syukur itu menjadi conditioning dia untuk masuk Islam. Tapi apakah itu disebut sah sebagai ibadah fikih Islam? Ya tidak, karena dia belum mengakui Allah, belum mengakui Rasul, belum mengakui Al-Quran. Ya pokoknya sebelum sebagaimana umat Islam umumnya, maka nggak sah. Ya, maka dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Al-Islamu ya wa huwa syartun am lil khitabi bi furu'i syariah. Keislaman itu merupakan syarat mutlak, syarat umum ya terhadap semua pembicaraan tentang cabang-cabang syariat seperti sholat, ya kemudian puasa, ya dia pengen kurban, ya bawa sapi dua ke masjid, Pak saya mau kurban, siapa namanya? Ya nama saya Franciscus Saverius lah, non muslim ya, iya ya udah, mau dibilang fikih secara sah belum, tapi ya kalau kita tolak juga ntar dia tersinggung, terima aja udah, sebagai apa, anggap aja sebagai hadiah, ya kita sembelih dengan cara Islam halal, ya tapi untuk disebut kurban bukan, gitu. Nah, tapi ya itu alaikum. Kemudian kata selanjutnya asyam. Asyam atau as-saum diambil dari kata soma yasumu yang artinya amsaka yumsiku, menahan diri. Itu definisi secara etimologi atau bahasa. Ya, jadi apapun kita nih lagi diem aja nggak ngapa-ngapain, ngobrol enggak, makan minum enggak, jalan enggak, lari enggak, pokoknya nggak ngapa-ngapain dah. Ya, mematung diri begitu. Ini secara bahasa dia sedang saum secara bahasa. Ya. Adapun secara syariat, lihat Sayyid Sabiq menjelaskan, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Itu menahan diri dari segala hal yang bikin batal. Ya, ini definisi yang paling dasar ya, karena masih sekedar menahan diri dari yang bikin batal. Nah, kita udah bertahun-tahun puasa Ramadan, tentu berharap jangan begini aja. Harusnya kita naikin lagi al-imsak anil mafsadat wal madarrat wal mudammirat, yaitu menahan diri dari hal yang bikin rusak, yang bikin ternoda, dan penghancur-penghancur puasa. Menahan diri dari dusta, dari melihat yang Allah haramkan di YouTube, di iklan-iklannya, atau di TikTok. Ya, menahan diri dari ngegunjing orang, fitnah. Ini kalau orang udah jadi kebiasaan ya, udah jadi budaya tuh hal-hal tadi, itu nggak gampang itu meninggalkan ya, walaupun lagi Ramadan. Ya, walaupun acara buka puasa bersama nih misalnya, itu kan acara kebaikan sebenarnya. Tapi kalau emang udah kebiasaan gunjing, ya gunjing aja. Ya, lagi ngumpul nih emak-emak. Sambil nunggu narasumbernya datang. Ternyata ustadznya telat. Buka puasa bersama, ustadznya telat. Ya, itu pada gelisah.
Iya nih udah 5:30, ustadznya belum nyampe. Siapa sih ustadznya? Ustadz Anu, langganan dia memang telat mulu. Nah, kita ngomongin orang itu. Tapi kan udah kebiasaan sih ya, jadi ya ngeluncur aja begitu. Dia nggak nyadar tuh, dia lagi makan daging bangkai saudara itu sebenarnya. Atau yang diomongin bukan ustadznya, tapi apa? Cateringnya. Biasanya kan 10 menit sebelum azan kalau acara bukber itu kan apa udah di apa istilahnya? Udah diedarin ya makanannya gitu. Ya kalau kotak ya ada nasi kotaknya atau dari snack yang dikotakin. Begitu dilihat ya kotaknya ada tulisan catering Bunda Ari ya misalnya gitu ya. Ini misal aja nih. Ada yang kenal lalu kemudian ada yang jelek-jelekin. Ini DKM gimana sih cateringnya Bunda Ari lagi? Emang kenapa? Risolnya kagak enak dia mah itu. Nah, dia dia nggak nyangka tuh, nggak ngeh kalau itu dia lagi membuka aib orang. Ya hanya gara-gara satu peristiwa yang ada ya kesan negatif, lalu dia anggap seakan-akan itu catering begitu melulu, misalnya gitu ya. Itu kan ngejelek-jelekin, itu hati-hati. Kalau udah kebiasaan ya udah. Nah nanti yang kayak gini nih, yang disindir oleh Nabi dalam hadis, kam min so'imin, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ya, betapa banyak orang berpuasa, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu al-imsak anil mafsadat wal madarat ya wal mudammirat. Jadi bukan sekedar anil muftirat. Kalau muftirat itu kan sekedar batal doang. Itu mah bocah juga mampu gitu. Lalu min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbitnya fajar, subuh, yaitu azan subuh, mulainya sholat subuh, maka dia juga menjadi mulainya puasa. Ya, itulah imsak yang asli. Ya, adapun imsak di jadwal imsaki ya tujuannya baik sebenarnya 10 menit sebelumnya itu supaya kita prepare siap-siap untuk ke masjid. Tapi untuk imsak dalam arti nggak boleh makan dan minum itu bukan saat itu, tapi ketika azan subuh. Ya, imsak di jadwal imsakia itu hanyalah untuk lampu kuning ibaratnya, belum lampu merah saja. Ya, seandainya kita masih mau makan minum silahkan. Tapi kalau udah imsak dalam arti azan maka dia sudah tidak boleh karena sudah fajar. Ya, kalau di mulut ada makanan, ya 4 mazhab mengatakan buang. Ya, Imam Nawawi mengatakan, ya idza sami'an nida, jika seseorang mendengarkan azan, wa fi famihi ta'am, dan di mulutnya ada makanan, falyalfizhu, maka hendaknya dia buang. Idza ibtala'uhu, kalau dia telan itu makanan, batala saumu, maka batal puasanya. Wa hadzal khilafa fih, dan ini nggak ada beda pendapat para ulama, kata Imam Nawawi begitu. Ya, taib. Kemudian ila guru bisyam sampai terbenam matahari. Maksudnya apa? Malam. Loh, kok kita maghrib doang nggak sampai malam? Maghrib itu udah malam, tapi namanya awalul lail, awal malam. Karena malam dalam konteks bahasa Arab ada 3, ada awalul lail, ada muntasiful lail, ada juga akhirul lail. Awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Kapan awal malam dimulai? Ketika terbenam matahari, yaitu maghrib. Walaupun belum gelap gulita, belum muncul bintang gemintang, tetapi tetap dikatakan malam. Ma'an niyah dan harus dibarengi oleh niat, ya karena ini menjadi pembeda antara puasa sekedar nyari kesehatan dengan puasa ibadah. Mandi pun juga begitu, mandi wajib supaya dia beda dengan mandi biasa, kudu pakai niat. Sholat pun juga supaya beda dengan orang lagi gerak-gerak doang, lagi stretching, ya lagi olahraga, ya harus pakai niat. Wudhu nggak pakai niat, mandi koboi namanya. Ya haji, umroh nggak pakai niat, rihlah ke Arab Saudi. Ya, rihlah doang. Maka supaya dia berbeda dengan aktivitas duniawi, ada nilai ibadah, kudu ada niat. Ya ma'an niyah, begitu. Niatnya pun takarub ilallah tadi. Baik, ya lanjut ke slide berikutnya. Ya, di kalimat kama kutiba ala ladzina min qablikum. Ya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat sebelum kamu. Ya, ini informasi begitu terang benderang bahwa Ramadan itu bukan barang baru. Ramadan itu istilah para ulama usul fikih itu syar'u man qablana, syariat ya para nabi sebelum kita. Zaman dulu udah ada. Ya, ini diceritakan oleh Al-Qurtubi, beliau mengutip dari Asy-Sya'bi dan Qatadah bahwasanya at-tashbih yarji ila waqti saum wa qadri saum. Jadi kemiripan puasa kita dengan puasa mereka ya non muslim itu ada 2 aspek, yaitu sama pada waktu dan sama pada kadar. Kadar maksudnya adalah jumlah harinya. Mirip banget, sama-sama 30 hari atau 29,
dan sama-sama di bulan Ramadan. Ya, fa innallaha ta'ala kataba ala qaumi Musa wa Isa shaum Ramadan faghayyaru. Dulu Allah mewajibkan kepada Yahudi dan Nasrani, pengikut Nabi Musa dan Isa, supaya mereka berpuasa Ramadan, tapi mereka faghayyaru, mengubah. Nah, ini bedanya. Mereka melakukan perubahan, apa istilahnya? Dipermak, ya, dimodif gitu. Apa yang dirubah? Wazada ahbaruhum alaihim asyrata ayam. Yaitu ya ditambah tuh sama pendetanya 10 hari. Jadi Ramadan tadinya 30 ditambah 10 hari. Tsumma maridu ba'du ahbarihim, lalu sebagian pendeta mereka ada yang sakit. Nah, gara-gara sakit fanadara insyafahullah ayyazida fi ya saumihim asyrata ayam fafa'al. Nah, mereka bernazar kalau mereka sembuh dari penyakitnya, mereka pengen nambahin lagi 10 hari. Jadi totalnya berapa tuh? 30 plus 10 plus 10. 50 hari Ramadan mereka. Sehingga fasara saumun nasara khamsina yawman. Sehingga puasanya orang Nasrani, orang Kristen saat itu, Ramadan mereka 50 hari. Diubah. Dan ini kita maklum lah, karena mereka ya kitab suci, kitab yang paling pokok sebagai panduan hidup aja diubah gitu. Apalagi Ramadan gitu kan. Nah sekarang gimana? Sekarang mereka lebih nggak kenal lagi, udah nggak ada lagi Ramadannya. Fasauba alaihim. Nah gara-gara itu umatnya ya jamaahnya jadi keberatan, sauba alaihim, keberatan. Filhar, apalagi di musim panas. Ya kita Indonesia enak banget, kadang musim panas, kadang musim hujan, ya plus musim duren sama timun suri. Nah mereka musim panas. Nah karena itulah mereka protes. Nah gara-gara itu fanaqaluhu ila robi, para pendetanya pun memindahkan puasa Ramadan ke bulan ke musim semi, nggak lagi di musim panas. Nah, taib ya. Jadi kalau antum lihat ada dua hal yang mereka ubah. Pertama jumlah hari, yang kedua apanya? Yaitu waktunya. Baik, itu kama kutiba ala ladzina min qablikum. Ya, lanjut lagi. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Di sini bukan sekedar doa, bukan sekedar harapan, tapi juga memang dorongan dan optimisme dari Allah. Bahwa untuk menjadi orang bertakwa lewat fasilitas saum Ramadan itu bukan isapan jempol, bukan hayalan, bukan utopia. Ya, dan Allah menggunakan kata la'alla. Itu kata pengharapan yang kemungkinan terwujud. Ya, bahkan kalau dikaitkan dengan nama Allah, maka ini bukan hanya kemungkinan, tapi ya pasti terwujud. Yang penting tadi syaratnya berlaku tuh. Ya, yang kita udah bahas sebelumnya, imanan wa ihtisaban ini berlaku. Dan inilah perbedaan pengharapan menggunakan kata laita. Ya, di Al-Qur'an ada beberapa kata laita, seperti surat An-Naba di ayat terakhir ya. Wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata ya di akhirat, ya Allah, coba dulu kita jangan lahir ya jadi tanah aja. Nah, itu harapan, tapi harapan yang udah mustahil terwujud. Nah, itu pakai laita. Nah, ini jadi informasi yang luar biasa dalam ayat ini. Ketika Allah pakai la'alla, berarti kemungkinan menjadi orang bertakwa sangat berpeluang lebar. Maka jangan pesimis, jangan putus asa. Hatta seorang preman sekalipun, asal dia puasanya bener gitu. Sehingga dia nanti dampaknya pun juga akan berketerusan, bukan hanya Ramadan. Insya Allah dia akan sampai derajat takwa itu. Karena derajat takwa ini bukan hal yang elitis ya. Ya, derajat takwa ini bisa diraih oleh semua muslim manapun asal dia manjadda wajada, sungguh-sungguh. Takwa yang diinginkan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Di situ ada 3 karakter orang bertakwa. Ayuto afala yuso, taat, tidak ingkar, tidak ngebangkang, nunduk patuh terhadap aturan Allah. Lalu wa ayus karo fala yunsa, dia senantiasa ingat kepada Allah dan tidak mudah lupa kepada Allah. Ya tentu ingat di sini bukan hanya ingat zikir, tapi juga ajarannya dijalankan, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Itu bagian dari ingat kepada Allah. Ya, kemudian wa ayushkaro fala yukfar. Ya, dia senantiasa bersyukur, tidak kufur nikmat. Ya udah nikah, punya suami kayak apa, punya istri kayak apa, ya itulah pasangan yang kita pilih yang menjadi jodoh kita, gitu. Karena nikah itu kan takdir mu'alak. Apa takdir mu'alak? Takdir yang di dalamnya ada peran manusia. Kita juga ada peran memilih dia. Ya, jangan sampai ada kalimat, aduh gua nyesel banget, kapok banget nikah sama dia ini. Lah, kan ente yang milih. Ente udah isi khoroh, udah musyawarah juga.
Nikah baru 3 bulan kapok. Cuman gara-gara istrinya nggak bisa masak, ya asam rasa kolak gara-gara gitu doang. Nah, yang kayak begini, alhamdulillah, wal akhwatil kiram, hati-hati. Ini jadi nggak bersyukur. Hanya gara-gara begitu. Ya. Atau misalnya, ya suaminya ya, kerja di startup misalnya. Baru aja kerja startup. Yang startup kan masih, ya istilahnya masih ada resiko lah ya untuk kenapa-napa. Tahu-tahunya betul, baru setahun kerja, startupnya bangkrut. Nah, istrinya belum apa-apa, udah minta cerai. Maunya ya seneng aja, seneng maunya bareng, begitu diuji maunya misah. Kan nggak gitu. Harusnya berjuang bersama. Ya, ketika suami jatuh ke titik nol, ayo bangkit bang, kita berjuang lagi. Kan begitu. Jangan malah, ya udah bang, tolong ceraikan saya. Nah, nggak gitu harusnya. Kenapa? Karena definisi ayuskaro fala yukfar jadi nggak berlaku buat perempuan kayak gitu. Dia kurang bersyukur. Ya, jadi mau laki mau istri sama ya, hendaknya bersyukur. Nah, ini bukan hanya masalah rumah tangga, masalah lain juga begitu. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Nah, dari Ramadan ini kita ada 2 agenda, 2 proyek ya. Proyek pertama yaitu proyek membangun apa namanya kesolehan pribadi, yaitu ruhiyah ya atau spiritualitas buat kita atau bina usaksiyah Islamiyah, membangun kepribadian kita yang Islami. Bagaimana? Nah, Rasulullah sudah memberikan apa istilahnya formulasinya. Saum itu sendiri, berpuasa di Ramadan. Kemudian tilawah Al-Qur'an kita baca. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dulu malaikat Jibril mendatangi Rasul setiap malam Ramadan. Buat apa pertemuan itu? Yudari suhul Quran, mereka tadarusan Al-Quran. Ya, untuk mengupgrade ya kondisi kejiwaan, kondisi rohiyah, kondisi keimanan pribadi, soleh pribadi. Ya, kemudian juga zikir dan doa. Tadi udah saya sebut hadisnya. Ya, lisoim lahu da'watun maturad inda fitri. Atau di hadis yang lain juga, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Ya, ada 3 kelompok manusia yang doanya tidak ditolak. Siapa? Yang pertama Nabi sebut adalah da'watu shaim hatta yuftir. Doanya orang berpuasa sampai mereka berbuka. Ya, ini juga jangan lupa kita manfaatkan. Termasuk sekarang nih. Nanti ya menjelang buka nih kira-kira anggaplah 5-10 menit kita manfaatkan untuk ya, berdoa begitu. Kita ajak anak istri kita untuk mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua yang lagi sakit atau yang udah wafat. Ya, mendoakan negara kita, mendoakan Palestina, mendoakan anak kita yang lagi berjuang dengan sekolahnya. Kemudian majelis ilmu dalam rangka upgrading ilmu ya, tarqiyatul ilmi ya, ini juga bagian dari ya meningkatkan kesolehan pribadi tadi supaya kita bisa belajar dan ngambil contoh ya. Kemudian itikaf. Itikaf sama lah, dia bagian dari nutrisi terhadap jiwa. Walaupun itikaf bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya banyak orang yang salah paham seakan-akan kalau nggak itikaf nggak dapat Lailatul Qadar. Nggak gitu. Ya walaupun kita lagi di rumah, lagi sakit, nggak bisa itikaf. Atau seorang perawat lagi bertugas nggak bisa itikaf. Seorang polisi, security, TNI lagi bertugas di masing-masing tempat dan posnya nggak bisa itikaf. Penjaga gudang lagi, ya begitu pokoknya nggak bisa itikaf. Tapi mereka pas saat itu lagi tilawah Quran, lagi sholawat, lagi zikir. Pas banget itu malam Lailatul Qadar, dapat mereka pahalanya. Jadi itikaf itu hanyalah salah satu agenda untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, bukan satu-satunya agenda. Taib. Adapun yang sya'biyah, yang kemasyarakatan atau istimaiyah, yang sosial, supaya kita mendapatkan soleh sosial juga, ya karena gini, jangan sampai kita hanya soleh individu, tapi di masyarakat nggak dikenal. Di masyarakat orang nggak tahu itu siapa ya si Anu, siapa tak. Nah ini karena nggak gaul. Di daftar nama orang hidup kagak ada, di daftar nama orang mati kagak ada juga kita. Ya karena nggak gaul. Ya kerja bakti nggak kelihatan. Ya arisan warga nggak kelihatan. Apalagi sholat berjamaah di masjid sekitar rumah kagak kelihatan juga. Begitu meninggal orang pada kaget. Oh ada ya si Anu. Nah ini. Padahal dia orang soleh secara individu, tapi soleh sosialnya enggak. Sehingga hadis khairunas anfa'uhum linas ya nggak terwujud. Gimana mau dikatakan bermanfaat buat manusia? Keberadaannya aja orang nggak ada yang tahu. Ya, maka perlu ada keseimbangan nih di saat kita sesibuk apapun di kantor, kudu ada waktulah barang sehari 2 hari atau berapa waktu lah untuk guyup dengan masyarakat. Yang penting kita tetap bertahan kalau masyarakat kita agak-agak miring ya, ya tetap kita bisa bertahan. Ya istilah Said Kutub yakhtalitun walakin yatamayyazun.
bergaul namun tetap punya keistimewaan, nggak sampai larut. Baik, ya contoh yang Nabi ajarkan dalam konteks ini adalah sedekah sunnah supaya ada kedekatan, nggak ada jarak kita dengan masyarakat. Ya Rasul mengatakan dalam hadis Tirmidzi ya tentang Ramadan, afdhalus shadaqah fi Ramadan, sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Di hadis lain, hadis Bukhari, Ibnu Abbas cerita, wa kana Nabi alaihi salatu wasalam ajwadan nas. Rasul itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi ketika bulan Ramadan. Ya otomatis kalau dermawan pasti gaul sama masyarakat. Ya. Kemudian taraweh berjamaah. Nah, ini ada dua dimensi, dimensi spiritualitas dan dimensi sosial. Karena ngumpul ya bersama teman lama ketemu, mana aja ente? Ya Allah lama nggak ketemu. Iya nih, ya baru pulang dari Freeport, wah kan begitu. Lama nggak ketemu, ketemu di masjid. Jadi kita bisa menyambung silaturahim yang mungkin terputus sekian lama sama teman, sama tetangga gitu, ya. Atau paling tidak kita setor muka dah, orang tahu ada tetangganya bernama si Fulan, ya begitu. Ya tarawih berjamaah. Dan ini lebih utama menurut jumhur. Ya boleh sendiri, boleh berjamaah, tapi lebih utama berjamaah bersama kaum muslimin. Seperti yang dikatakan oleh Said Sabik. Ya, silakan dibuka sebelum saya lanjut. Ya, silakan di slide-slide selanjutnya. Lagi. Ya, lagi. Lagi. Nah, itu. Yang Said Sabik ya. Tadi itu, yang hijau. Nah, Said Sabik ya. Udah betul yang tadi itu. Yang barusan. Setelah itu. Yang Ustaz, 10 apa ya 12 Ustaz? Setelah Nah, 12 kan? Setelah 12 Ustaz. 12. Oke. Yang ya. paling bawah. Yang paling bawah yang hijau. Nah, betul. Kita lihat. Kia orisinil terawih Qiyam Ramadan ya, istilah di sini. Ini? Ya juzu ayusolliya fi jama'atin, dibolehkan di info jamaah. Sebagaimana boleh masing-masing individu. Walakin tetapi salatuhu jamaah. Kalau dilakukan secara berjamaah fil masjid di masjid afdol indal jumhur itu lebih afdol menurut mayoritas ulama itu. Sendiri gimana? Ya bagus, boleh bagus. Tapi di masjid lebih utama menurut mayoritas ulama. Ada sebagian ulama yang bilang di rumah lebih baik. Kayak sebagian mazhab Syafi'i ya, Al-Buwaiti misalnya. Tapi kita bicara yang mainstream aja. Ya. Tapi ya itu beberapa sunnah yang Rasul ajarkan untuk membangun kesolehan sosial. Dan jangan lupa zakat fitrah. Itu juga dalam rangka membangun hubungan dengan masyarakat kita. Ya, khususnya yang fakir miskin supaya tidak ada jarak, ya, tidak ada permusuhan. Dan semoga doa mereka sama orang yang berada baik-baik saja. Karena bisa jadi kalau ada orang yang ya didoakan buruk oleh fakir miskin, karena orang-orang yang berada yang mampu juga cuek kepada mereka. Ya, supaya hal itu tidak terjadi, ya, dan supaya harta yang Allah kasih nggak bergulir di orang-orang mampu saja, dan supaya orang fakir miskin mereka tidak minta-minta di hari Lebaran, maka ya ada syariat zakat fitrah begitu. Tapi ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, sesuai yang dikatakan tadi sama Sandi ya, setengah jam. Ini nggak tahu udah setengah jam pada lebih ya. Ya paling tidak kira-kira ya kurang lebih setengah jam. Ya walau biswab barangkali ada diskusi. Dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Allah kita sama-sama dijelaskan gitu ya bahwa nggak cukup kesalehan pribadi, juga kesalehan sosial. Jadi tidak hanya soleh tapi muslim gitu saja. Jadi masuk surganya tuh nggak sendirian, tapi kita juga ajak keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita. Tanya di sini kita sebagai pribadi gitu kan, walaupun kita pribadi masing-masing gitu ya, tapi insya Allah kita ini juga sebagai dai-dai juga gitu ya, yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ya, minimal ke orang yang paling dekat dengan kita. Hasan ini masih ada waktu untuk diskusi? Zintat masih ada waktu? Ustaz mungkin ada pertanyaan boleh Ustaz, 2 atau 4 Halo? nanti kita cek. Azan. Silakan mungkin. Ada yang didiskusikan teman-teman? Yes. Silakan mungkin dari teman-teman ya, Hadis, Ahmad, Ari, Abu Akmal ya, Ima, Ayu, Saka, Hadi, silakan. Atau mungkin ada Ipung mungkin. Ya,
Izin Ustaz, sedikit Ustaz. Berkaitan dengan ini ya Ustaz. Berkaitan dengan Ramadan tadi kan disampaikan tentang kesalehan sosial Ustaz. Eh, Mana yang lebih afdal Ustaz ketika kita sholat eh, tarawih berjamaah? Apakah memang lebih baik sholat tarawih di masjid yang terdekat dengan rumah kita? Apakah nggak apa-apa kita misalnya sholat tarawih itu keliling gitu saja untuk nyari suasana gitu. Apalagi kalau ngajarin anak kecil itu Ustaz, kadang-kadang kita nyari masjid yang kita bisa tarawih itu masjid yang ramah anak gitu Ustaz. Dan kadang-kadang belum tentu di masjid yang dekat rumah kita tuh ramah anak juga gitu Ustaz. Gitu, Ustaz. Ya, Oh, Ustaz. Tem. Eh, Sebenarnya luas ya, lapang saja. Ya, kalau kita ingin sholat berjamaah di masjid yang dekat rumah, ya selain tadi kita jadi semakin akrab dengan orang sekitar rumah, ya silakan itu bagus. Ya, tapi kita pengen juga dengan masjid yang jauhan dalam rangka mengambil fadilah semakin jauh, semakin banyak melangkah, atau kalau naik motor berarti semakin banyak pengorbanan bensin berarti kan. Ya, dan ternyata yang lebih jauh itu masjidnya lebih gede misalnya. Kalau masjid lebih gede kan jamaah lebih banyak gitu ya. Itu memang ada keutamaan. Ya, Rasul sendiri memberikan informasi bahwa sholat berdua itu lebih utama dibanding sendiri. Yang bertiga lebih utama dibanding berdua. Nah, dari situ para ulama menyimpulkan bahwa berjamaah dengan jamaah yang jumlahnya lebih banyak itu lebih afdol dibanding jamaah yang jumlahnya lebih sedikit emang. Nah, ceritanya kita pengen ngincer itu tuh. Dan sekaligus membangun suasana buat anak. Nih, berjamaah kayak gini loh rasanya. Ada yang modelnya kayak musola kita, ada yang modelnya kayak masjid ini. Di musola kita itu banyak bocahnya, ya. Di masjid ini agak lebih tenang supaya anak kita juga tahu. Nggak apa-apa. Yang penting substansinya tetap dapat, yaitu berjamaah membersamai masyarakat, ya. Tetap kita tidak tinggalkan, gitu. Walau miswab, ya. Jadi kalau jauh jadi masbuk gimana tuh tadi? Ya berarti tinggal disiasatin, jangan 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 udah tahu jauh berangkatnya sama dengan yang dekat. Ya, ya, ya. Sama yang dekat berangkat pas azan. Sama yang jauh berangkat pas azan, ya lain sampainya. Ya berarti berarti dia harus udah ngukur-ngukur. Kira-kira 5 menit sebelum azan lah dia udah berangkat kalau yang jauh gitu. Ya, baik, baik Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya, atas tazkirahnya buat kita semua. Insya Allah menjadi pelajaran, jadi ibrah buat kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz di lagi akhir tuh, Ramadan ini kita. Ya, oh, ada Ustaz lagi lagi tuh. Mas Andi. Ustaz, kalau terawih kan biasanya 20 nih, cuma dekat sini 8 tuh main-mainan. Kalau perlokat tuh gimana Ustaz? Masih baiknya 2-2 atau 4-4 Ustaz? Empat, empat. Iya. Sebenarnya itu perkara yang diperdebatkan, tapi mayoritas ulama memang mengatakan apa istilahnya pola sholat tarawih itu tidak ada yang 4-4-3 ya kecuali apa teman-teman kita, saudara kita di Muhammadiyah. Ada sebagian ulama malah yang mengambil sikap keras. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah 4-4-3. Ya, Hanafi mengatakan makruh 4-4-3. Ya, Syekh bin Bas mengatakan 4-4-3 itu khotok, salah. Ya, Syekh Utsaimin juga bilang begitu. Kenapa? Karena sholat malam itu rumusnya masna-masna, dua-dua. Adapun hadis dari Aisyah yang menceritakan Rasulullah sholat 4 rakaat, dan jangan ditanya bagaimana bagusnya sholatnya. Itu dalil umum. Nah, dalil umum harus ditaksis oleh dalil khusus. Apa dalil khususnya? Yaitu yang menyebut sholat itu dua-dua. Aisyah hanya cerita 4-4 bukan bermakna benar-benar 4 rakaat. Itu kata para ulama yang ini. Nah, itu khilafiyah. Nah, sementara ya para ulama di Muhammadiyah, di majelis tarjihnya, ya dengan ijtihad mereka 4-4-3 itu. Ya tentunya ya, karena ini khilafiyah ya kita memberikan ruang untuk berlapang dada. Bagi yang pengen 4-4-3 silakan, bagi yang 2-2-2-2 sebagaimana umumnya umat Islam ya silakan, dan itu saya pribadi ya cenderungnya yang 2-2-2 itu. Tapi kalau datang ke masjid yang 4-4-3 kan nggak mungkin kita berontak. Ya, saya pernah diminta untuk ngisi kulit oleh, dan saya nggak tahu kalau itu masjid 4-4-3 kan nggak mungkin saya berontak. Saya tetap ya ikut mengikuti mereka gitu. Ya kenapa? Karena khilafiyatus syar, yang namanya ribut itu buruk, berselisih itu buruk begitu. Wallahualam bishawab. Jazakallah khairan. Jazakumullah khair Ustaz.
Dari teman-teman ada lagi? Cukup? Ini satu lagi, bukan ini sih, bukan nanya, cuma minta izin aja. Mungkin nanti teman sini saya minta izin Eh, masuk ke grup Insya Allah kalau yang sudah keislaman nggak cukup, apa-apa Ustaz ya? jazakallah khair Ustaz Farid. Cuman, Ya. Iya lanjut. Bang. gimana San? Tadi Enggak, putus-putus. mungkin Apa lagi? kan ada grup apa keislaman dari Ustaz Farid itu grup WA, jadi bisa nanya langsung ke Ustaz Farid gitu. Mungkin minta izin ke Hmm. Ustaz Farid, teman-teman ini boleh Ustaz ya? Iya. Boleh. Waduh. Iya, syukur. Jazakallah. Heeh. Ayo Bang, maaf Bang. Iya, saya nanti misalnya ada pertanyaan kita bisa kumpulin gitu ya, Sandi Ya ya. bisa. Nanti Insya Allah, lewat Sandi aja. Insya Allah, Mungkin alhamdulillah, ini di penghujung. Iya, Pak Sandi ya, Ustaz ya. Nanti Hmm. kalau teman-teman ada pertanyaan dikumpulkan oleh Sandi. Insya Allah, jazakallah khair Ustaz, para teman dan Waduh. teman-teman, Insya Allah atas eh, berkumpulnya kita hari ini dalam kebaikan, Insya Allah. Mungkin untuk sekali lagi, mudah-mudahan Ustaz para teman diberikan keberkahan ya, untuk ilmunya, untuk seluruh aktivitasnya, Insya Allah kesehatan juga beserta keluarga. Dan insya Allah untuk menutup pertemuan kita, Hasandi, Fadal mungkin bisa menutup dengan doa, baru kita sempurnakan nanti yang untuk majelis. Fadal Sandi. ini mungkin kalau Ustadznya ada keperluan ya, mau izin saya Ustadz ya, karena memang sudah sampai sini Ya, sih. Sisanya paling saya mau Ya, ini ya, ya, apa ini, mau berangkat. iya Ustadz, jadi Ustadz ya. Iya. Fi aman ya. Afwan ya, tetap di Jazakallah dalam. khairan Ustadz sudah hadir. ya, Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. ya, San. Ya, San. Ya, Ustaz. ya insya Allah karena udah mau maghrib ya. Terus bagian mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagian mungkin udah maghrib ya. Jadi mungkin langsung kita tutup aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوحدك اللهم رابطتها ومدها وهدي سبلها واملأها بنبيك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومدها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita cukupkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah rabbil alamin. alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Foto-foto bisa nggak nih? Alhamdulillah. Foto. Bisa Ada nggak? bisa foto bareng. Selamat, selamat Arli, Abu, Raka, Hadi. Oke, yang Ahmad silakan kalau mau ya, kalau nggak mau nggak apa-apa juga sih. Bisa nggak? Kesini dulu. Pung bisa Pung, Pung. Ya, Nora nih katanya. Ya, bisa benar. Ada Tunggu apa? muncul dulu. SS. Ayo, Hadi, Abu. ayo. Ada satu lagi. Oh, ada Raka, insya Allah. Iya. Bu, rambut kemana, Bu? Oke, Iya. foto ya. Raka turun dikit, Kak. Kacamata doang yang kelihatan, Kak.
Nah, bismillah. Oke, 1, 2, 3. Kita belum, 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 belum. 1, 2, 3. Bu, senyum, Bu. Bu, senyum, Bu. Tuh Satu, kering dua, rahmat itu. tiga. Oke. Sip. Rambut udah nggak mentok deh, nggak usah senyum. Ipung, makasih banyak Ipung, rahmat, Oke, makasih banyak Abu, makasih banyak Hadi, makasih banyak siap. rahmat. Keren Bu, rambutnya Bu. Maaf, ya, makasih. Obrarnya kita jalanin ya. Alhamdulillah, ya makasih banyak nih. Udah Alhamdulillah. ada bukti pembayaran dari saya ini ya, WA ya, di transfer ya. Cuma karena sedikit-sedikit jadi begitu dah. Nah, untuk transfer Ustaz dari saya ini ya, dari saya Japli itu bukti pembayaran. Sip. Masih banyak nih, jazakallah. Makasih. Makasih Sandi, Pung, Iya, makasih semuanya. dan kawan-kawan. Jadi, Assalamualaikum. Makasih nih. banyak. Salam buat Sandi. Assalamualaikum. Masih banyak Ipung, masih banyak. Nuhun nuhun.